Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tangki Film. Film berjudul Mr. Deeds yang dirilis tahun 2002 ini menceritakan pemuda desa yang mendadak tajir melintir setelah mendapat warisan dari pamannya. Film dimulai dengan adegan seorang kakek yang tengah mendaki gunung salju. Kakek ini bernama Preston Black. Sang kakek adalah pemilik perusahaan Black Media yang ternama. Walaupun umurnya sudah mencapai 82 tahun, kakek Black sangat bersemangat untuk mendaki ke puncak gunung. My 82! These numbers mean nothing to me. My journey through life has just begun. Waktu badai menerpa, pendaki yang lebih muda memilih menyerah dan kembali. Sementara, sang kakek tetap melanjutkan perjalanannya ke puncak. Ya, walaupun sang kakek tewas saat di puncak, tapi semangatnya perlu diacungi jempol. Setelah kematiannya, media heboh siapa yang akan mendapatkan warisan kakek Black yang mencapai 40 miliar dolar. Karena diketahui kakek Black tidak mempunyai keluarga dan anak. Tangan kanan kakek Black yang bernama Chuck Cheddar mengadakan rapat untuk menemukan ahli waris kakek Black. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi dari mesin fax tentang orang yang akan mewarisi kekayaan kakek Black. Berangkatlah Chuck ditemani Cecil Anderson ke sebuah desa yang bernama Mandrake Falls untuk menemui ahli waris Black Media. Orang yang mereka cari adalah Longfellow Deeds. Deeds adalah seorang pengantar pizza di desanya. Deeds adalah keponakan jauh dari kakek Black. Ketika Chuck dan Cecil memberitahunya tentang warisan dari kakek Black sebesar 40 miliar dolar, Deeds biasa saja mendengarnya. Deeds kenal orang yang baik di desanya. Dia membantu seorang kakek menyeberang. Hi for me. I will. Okay, here you go. Deeds juga sering mengunjungi temannya yang bernama Crazy Eyes. Chuck dan Cecil ingin mengajak Deeds ke New York untuk pengurusan berkas warisan yang mesti ditandatangani oleh Deeds. Di perjalanan menuju New York, Deeds meminta berhenti sebentar untuk makan. Chuck yang melihat tingkah konyol Deeds mempunyai niat jahat untuk mengambil alih perusahaan Black Media. Sementara itu, di New York, pemilik kantor berita yang bernama Mac McGrath tengah mencari informasi siapa pewaris kakek Black. Karyawannya yang bernama Marty mendapat informasi kalau helikopter Black Media baru saja menjemput seseorang dari desa Mandrake Falls. Mac segera menugaskan Marty dan Babe untuk meliput berita Deeds. Babe? Where the hell's Babe? Nah, ini dia, orang yang bernama Babe Bennett. Babe adalah orang kota yang pada umumnya mengejar karir. Babe dan Marty merencanakan sesuatu untuk mendapatkan berita eksklusif Longfellow Deeds. Setibanya Deeds di New York, Deeds didatangi oleh paparazzi garis keras. Nice. Hey, Mandrake Falls! Security, stop that guy! He's gonna get $100,000 for that picture. It'll be all. Sementara, Marty main halus menyamar sebagai marshaller helikopter untuk mengetahui wajah Deeds. Deeds diperkenalkan dengan pelayan kakek Black yang bernama Emilio Lopez. Deeds yang orang desa waktu melihat kediaman kakek Black yang mewah, ia pun terkesima. Wow. Pagi harinya, pada saat Emilio ingin mengganti kaos kaki Deeds, Deeds menolak. Deeds yang tak biasa dilayani malah menganggap Emilio sebagai temannya. Deeds juga menunjukkan kaki kanannya yang menghitam terkena radang dingin. Ia menyuruh Emilio untuk memukul kakinya itu karena sudah mati rasa. Didn't feel that. Isn't that awesome? Go ahead. Nothing. Oh, you're sick! You're sick! Why would you do that to me? I'm just kidding you, pal. Di perusahaan Black Media, Chuck sedang mengadakan rapat untuk mengambil alih perusahaan. Dan tak lama kemudian, Deeds datang karena ia ingin membantu. Chuck yang tak senang Deeds mengganggu rencananya, menyuruh Deeds untuk pergi berkeliling kota New York dan membiarkan Chuck mengurus perusahaan untuknya. Namun, saat Deeds hendak pergi, seorang pemain football terkenal yang dikontrak Black Media protes untuk menaikkan bayarannya. Deeds yang tak suka dengan perlakuan atlet itu pun menghajarnya. Deeds berkata pada atlet itu, jika tak suka dengan bayaran perusahaannya, silakan pergi dan cari sponsor baru. Chuck pun kebingungan, karena atlet yang barusan Deeds pukul adalah atlet andalan Black Media karena prestasinya. Tapi, Deeds menenangkan Chuck karena atlet itu pasti akan kembali nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berkeliling kota, Deeds pun pulang. Tapi di sana sudah ada Babe dan Marty yang menunggunya. Babe ingin menarik perhatian Deeds dengan berpura-pura dirampok oleh Marty. Mereka pun berkenalan untuk mengelabui Deeds. Babe berkenalan dengan nama Pam Dawson dan mengaku bekerja sebagai perawat.
Babe juga mengatakan ia juga berasal dari desa kecil yang bernama Winchesterton Fieldville yang namanya ia karang. Rencana Babe berhasil. Deeds tertarik padanya dan mengajak makan malam. So what are you doing in New York? Setibanya di restoran, Deeds melihat pasangan yang sedang merayakan anniversary. Deeds yang baik hati nyuruh pelayan memberikan uang pada pasangan itu. Di tempat yang sama, ada sekelompok orang kaya yang mengundang Deeds ke meja mereka. Tapi, begitu mereka tahu Deeds berasal dari desa, mereka malah mengoloknya. Deeds pun tak terima direndahkan. Karena barang-barang restoran banyak yang rusak, Deeds memberikan uang ganti rugi pada manajer restoran. Waktu ia meninggalkan restoran, seorang artis yang baik hati mengajaknya bersenang-senang pada malam itu. Pagi hari pun tiba. Deeds yang mabuk berat tak mengingat kejadian semalam. I think I drank all the alcohol in Manhattan last night. And you nearly succeeded, according to Miss Dawson. Tak berapa lama, Chuck datang dengan wajah geram memperlihatkan berita di TV. Deeds pun penasaran siapa yang merekam kejadian itu. What's that, please? And I got to hang out with him just like this. Hello? Setelah itu, pemain football yang waktu itu Deeds pecat menelponnya. Seperti yang sudah disangka, pemain football itu meminta kembali dikontrak oleh perusahaannya. Deeds pun mau menerimanya kembali, dan untuk memberikan pelajaran pada pemain football itu, Deeds melaporkan pada ayah orang itu tentang kelakuan buruk anaknya. Use foul language in front of a lady. No, Daddy, no! Tak lama kemudian, Babe menelpon. Babe berpura-pura sedang bekerja dan merawat anak yang sedang sakit. Marty yang babak belur karena dihajar Deeds waktu itu, berpura-pura menjadi anak yang sedang sakit. Not feeling too good, Billy? Miss Dawson, my tummy hurts. Babe pun mengajak Deeds berkencan lagi untuk mendapatkan berita eksklusif. Deeds yang masih belum mengetahui Babe adalah wartawan, merasa senang karena ia mulai menyukai Babe. Deeds tak sengaja menemukan buku catatan kakek Black dan membawanya. Thank you, Mr. Deeds. Thanks for the bikes. Well, what are you gonna do with your $20,000? Waktu mereka mengobrol di taman, Deeds melihat mobil pemadam kebakaran. Deeds yang di desanya adalah kepala pemadam sukarela ingin membantu orang yang terjebak kebakaran. Tapi waktu ingin diselamatkan, orang itu nggak mau diselamatkan tanpa ketujuh kucingnya. Deeds pun segera mencari kucing-kucing itu dan menyelamatkannya. Babe yang menyembunyikan kamera di gunung kembarnya segera merekam aksi Deeds. Tapi, berita yang ditampilkan di TV oleh atasan Babe diperlihatkan Deeds seolah-olah membunuh kucing dan menodai wanita itu. Babe protes kepada Mac, harusnya video itu menunjukkan aksi heroik Deeds. Tapi, Mac membuat berita negatif untuk menaikkan rating acaranya, karena berita negatif menurutnya lebih banyak peminatnya dari berita positif. Babe yang mulai menyukai Deeds merasa bersalah sudah memanfaatkannya selama ini. Really? Deeds mengajak Babe ke suatu kota dengan jet pribadi. Ternyata, Deeds mengajak Babe ke kota kelahiran Babe yang ia karang sebelumnya. Deeds juga menemukan rumah semasa kecil Babe. House, isn't it? Ketika memasuki rumah itu, anak penghuni rumah tidak mengenalinya. Babe juga menceritakan, dulu rumah itu dibangun ayahnya. Tapi, anak itu mengatakan rumahnya baru dibangun 6 tahun yang lalu. Well, your daddy is a liar. Sepulangnya mereka dari sana, Deeds mengutarakan isi hatinya. Babes yang juga menyukai Deeds langsung menerimanya. Dan kejadian itu direkam oleh Marty yang tak jauh dari sana. Keesokan harinya, Babe menemui Chuck dan berkata ia ingin berhenti membohongi Deeds. Singkat cerita, Deeds sedang mempersiapkan acara lamaran. Dan tiba-tiba Chuck datang membongkar identitas Babe sebenarnya. There are striking resemblance to Babe Bennett, a producer here at Inside X. Babe yang datang melihat berita itu meminta maaf. Tapi, Deeds yang terlanjur sakit hati pergi dan membatalkan niatnya melamar Babe. Deeds yang patah hati berniat kembali ke desanya. Namun sebelum itu, Chuck memberitahunya cek $40 miliar sudah bisa dicairkan. Deeds yang tidak menginginkan uang itu lalu mendonasikannya ke badan amal.
Deeds pun kembali ke desa dan melakukan rutinitas biasanya. Babs yang merasa bersalah kemudian mendatangi desa Deeds untuk meminta maaf, tapi Deeds tak menerima permintaan maafnya. Beb lalu pergi ke sebuah bar, dan tak sengaja ia melihat berita tentang perusahaan black media yang ingin dijual Chuck. Deeds yang juga melihat berita itu segera mendatangi tempat di mana Chuck melakukan rapat, tapi Chuck melarangnya berbicara karena Deeds sudah menjual seluruh sahamnya. Di saat terakhir pengambilan keputusan, Beb datang membawa sebuah bukti. Dari buku catatan kakek Black, terungkap kakek Black dulu pernah memiliki hubungan tak resmi dengan salah satu pelayannya. Dari hubungan itu menghasilkan seorang anak, dan anaknya itu adalah Emilio Lopez yang selama ini mengurus kakek Black. Hey, here's my money. Good thing for everyone. Please, flamingo lessons for all. Singkat cerita, Emilio pun mengambil alih perusahaan dan memecat Chuck. Emilio juga berterima kasih pada Deeds, lalu memberi $1 miliar sebagai ucapan terima kasih. Setelah kejadian itu, hubungan Deeds dengan Beb membaik, lalu hidup bersama di kota Winchester dan film pun selesai. Damn, these things are fast. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.